Kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh aktris cantik Natalie Holscher. Ya, baru saja merayakan hari ulang tahun Baby Azam pada beberapa waktu lalu, kini tepatnya pada 14 Desember kemarin. Natalie merayakan hari ulang tahunnya yang dimana saat ini dirinya sudah menginjak usia 30 tahun. Dan jika mengingat ke belakang, wanita blasteran Belanda itu memang merasakan atmosfer yang cukup berbeda mengingat di tahun sebelumnya, Natalie mendapatkan surprise yang cukup meriah dari Sule yang tahun kemarin masih berstatus sebagai suaminya, beserta anak-anak sambungnya yang kala itu memberikan sebuah kejutan tepat dirinya yang baru saja melahirkan Baby Azam. Lantas, seperti apakah kesan yang dirasakan Natalie pada perayaan bulan kelahirannya di tahun ini yang bertepatan juga dengan perayaan ulang tahun Baby Azam yang ke-1 tahun? Lagi ngapain? Gini nanya? Assalamualaikum. Balik ya. Tapi Bunda ini ke bawah enggak? Makasih ya. Kalau buka tuh ya. Thank you. Yeay. Makasih. Banyak banget ujiannya, terpaannya dan lain-lain ya. Semoga di tahun depan aku bisa menemukan kebahagiaan aku sendiri, diri sendiri dan semua untuk anak aku dan keluarga aku. Terlepas dari kebahagiaan yang sedang dirasakan Natalie Holscher, Sule kini malah sedang terlibat konflik dengan Teddy Pardiana. Terlebih namanya ikut terseret dalam kasus penggelapan aset yang dilaporkan oleh Rizky Febian terhadap ayah sambungnya itu. Teddy pun kini telah ditetapkan sebagai tahanan kota. Suami almarhumah Lina Zubaidah itu justru kini semakin berkelit dan merasa telah terzolimi dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Sule terhadap dirinya. Dan menanggapi hal tersebut, pihak Sule melalui kuasa hukumnya pun turut angkat bicara. Udah dari dulu pekerjaan udah diblok sama mereka. Saya waktu 2020 aja dilaporin, itu harusnya udah berangkat lagi ke luar negeri, ke Jepang, pending. Tanggal 18 Juli harusnya udah ke Inggris, kemarin kerja lagi, harus wajib lapor Senin sama Kamis di Polda. Itu nggak bisa juga. Terus ada kerjaan, kita dibatasi nggak boleh keluar kota. Jadi udah udah capek lah. Udah 3 tahun, makanya udah 3 tahun didolimin begini ya saya udah cukup sabar kan. Gitu aja sih. Itu juga udah tahu sendiri kan kasusnya. Udah ini penggelapan katanya dari kosan, dari ini ternyata kan diperiksa tabungan juga nggak ada penggelapan ke sana itu. Jadi yang didakwakan ini yang naik malah mobil aja gitu. Dan itu mobilnya juga mobil istri, fisiknya juga udah dikuasai istri udah dari dulu itu. Ada di istri BPKB sama STNK atas nama istri. Makanya saya sendiri berani jual ya itu dia karena buat kebutuhan nutupin dulu yang berbayar berhubungan dengan piutang itu. Kalau saudara Teddy mengatakan dia tidak tahu bahwa Kijang Innova itu adalah milik Rizky Febian, itu salah besar, itu bohong besar gitu ya. Karena apa? Karena Rizky Febian pada saat setelah almarhum Lina itu meninggal di bulan Januari tahun 2020 itu sudah meminta kepada saudara Teddy itu melalui Pak Sony, Ibu Yani dan yang lain termasuk Pak Asep Hermanto, Pak Ecet itu untuk agar mobil tersebut dikembalikan oleh saudara Teddy. Tetapi jawaban saudara Teddy mengatakan bahwa mobil pun mau dipinjam dulu karena Dede Bintang tidak ada kendaraan. Tapi kemudian
tiba-tiba kira-kira di akhir Februari tahun 2020 gitu ya, 2 bulan setelah almarhum meninggal, tuh mobil itu dijual tanpa sepengetahuan, tanpa izin saudara Rizky Febian, dan uangnya dipergunakan sendiri oleh saudara Teddy Fabian. Nah, itulah yang menjadi dakwaan saudara jaksa penuntut umum dengan dakwaan pasal 372 KUHP dengan ancaman maksimal itu 4 tahun. Udah, anak-anak mah udah tenang, nggak perlu ditenangin juga, udah santai. Mereka juga tahu kali apa yang dibicarakan, apa yang dipermasalahkan, mereka juga tahu. Mereka juga punya hak apa untuk mereka gitu. Dari keterangan dari beberapa saksi juga gitu ya, itu jelas bahwa sejak almarhum Lina itu punya hubungan khusus dengan saudara Teddy, itu dari awal tahun 2018 itu buku tabungan maupun ATM dari almarhum Lina itu dipegang oleh saudara Teddy gitu. Jadi dugaan kita memang saudara Teddy bisa leluasa untuk menggunakan uang-uang yang ada di rekening. Kalau dari rekap yang pernah dibuat oleh Rizky Febian, itu rekap pengambilan dari ATM itu ada 1000 pengembalian, 1000 transaksi lebih melalui ATM. Itu dalam kurun waktu tidak lebih dari 1 tahun. Bayangkan kalau 1000 kali transaksi, setahun aja hanya 365 hari. Berarti rata-rata sehari itu mungkin 3 kali penarikan. Itu ditarik dulu, bisa jadi gitu ya, ditarik dulu secara tunai, baru dia masukkan ke rekeningnya saudara Teddy. Itu bisa jadi seperti itu, dugaan kita seperti itu. Nah, itulah yang menjadi tugas dari pihak penyidik dan meminta bantuan pihak PPATK. Tapi kalau dia tetap tidak mau mengembalikan aset-aset itu, kami akan kejar sampai selesai dan kami tidak akan berhenti mengejar saudara Teddy. Prosesnya itu nggak ada yang seperti dibilangkan ada ada penggelapan atau apa gitu. Itu aja, buktinya nanti kita kasih juga itu, karena pas kemarin ditanya pihak mereka malah semuanya kwitansi nggak ada, yang barusan juga ditanyain katanya. Jadi kayak mereka bukti jual beli yang dulu, kalau memang mereka merasa punya mobil harusnya ada itu transaksinya, tapi mereka pakai kwitansi by cash, jadi susah cross checknya gitu. Kalau Iki cuman jadi peluru ya, jadi yang di belakangnya ada yang nembakinnya gitu aja. Not the gun, but man behind the gun gitu. Ya nanti kita lihat aja, kalau emang udah ribet saya keluarin semuanya lah. Kenapa dia melakukan hal itu? Berarti dia mempunyai rasa dendam. Gak mungkin tidak. Tapi saya dapat ilmu dari situ. Hasil dari dendam itu hasilnya akan seperti apa. Dan kalau saya dendam nanti juga akan seperti apa. Saya dapat ilmu dari situ. Kalau toh saya harus dendam, habis semua, kelar semua, udah bisa masuk penjara semua. Tapi yang saya pikirkan adalah anak. Bisa saya penjarakan karena itu udah masuk undang-undang perzinahan. Dia juga pernah menebarkan kebaikan kepada saya, gitu. Karena yang saya lihat adalah kebaikan, gitu. Kenapa saya kasih rumah? Walaupun istri saya secara hukum mutlak dia tidak dapat apa-apa. Saya tahu kok istri saya udah beli apa, dia beli ini, beli itu, bla bla bla, banyak tahu. Cuman saya pura-pura nggak tahu. Kalau harus dipermasalahkan, terus buat apa dipermasalahkan? Karena uang yang sudah saya kasih sama dia udah hak milik dia, mau diapain kek? Gitu. Terserah gitu. Ya biarkan saja.